Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tentang PBV atau Price to Book Value, salah satu dari rasio tentang valuasi. PBV adalah salah satu dari varian metode valuasi, termasuk dalam kelompok multiple seperti PER dan PBV itu sendiri. Sementara yang lain adalah discounted cash flow dengan varian arus kasnya lah free cash flow to firm FCFF dan free cash flow to equity atau FCFE. Ada metode yang lain seperti option yang digunakan untuk valuasi perusahaan tambang tertentu. Setiap metode pasti punya kelebihan tertentu dan PBV ini termasuk salah satu metode valuasi yang cukup populer. Kita lihat di sini bahwa PBV adalah sebuah rasio. Dalam rasio ini ada perbandingan antara price atau harga saham dengan value dari ekuitas. Kita singkat sekarang PBV. Kalau dalam analisis rasio secara umum, masuk dalam kelompok market measure atau rasio valuasi. Nah, syarat penggunaan adalah bahwa perusahaan yang dilakukan valuasi adalah perusahaan publik, dan yang kedua adalah book value-nya positif. Secara kumulatif lah positif. PBV mempertemukan dua data. Yang pertama adalah nilai bukunya, nilai buku dari ekuitas, dan yang kedua adalah nilai pasar dari ekuitas. Kita mulai dari accounting, yaitu pembukuan yang memunculkan neraca, laba rugi, dan arus kas. Khususnya kita bicara tentang neraca. Dalam neraca kita mempunyai aset yang diperoleh dari utang dan ekuitas. Jadi kita lihat ekuitas yang merupakan book value dari equities. Jadi apapun yang muncul di neraca adalah book value. Dan ekuitas ini adalah book value of equity. Sifat dari book value ini sesuai dengan namanya lah bersifat hasil dari pembukuan dengan metode akuntansi tertentu, dan sifatnya adalah historical. Maksudnya adalah jumlah laba yang masuk karena sifatnya akumulatif menjadi bagian dari ekuitas secara kumulatif dari waktu ke waktu. Sementara saldo laba sendiri dipengaruhi oleh dua hal. Pertama adalah kinerja secara kumulatif dalam memperoleh laba, sementara yang kedua adalah kebijakan dividen tentang berapa banyak yang harus dibagi. Nah, kinerja sendiri akan dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam bersaing dan tingkat persaingan dalam industri. Seperti kita ketahui, tingkat persaingan dalam industri berbeda satu industri dengan industri yang lain. Dan kemampuan perusahaan dalam merespon persaingan juga berbeda satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sekarang kita lihat kembali ke rumus dasar, price to book value. Price adalah harga dari selembar saham, dan book value adalah nilai buku per lembar saham dari ekuitas yang muncul di neraca. Price menggambarkan apa yang dipersepsikan dari investor tentang harga saham dari sebuah perusahaan. Dan dinamika pasar akan sangat bervariasi satu waktu ke waktu yang lain. Jadi kita mempertemukan apa yang dipersepsikan di pasar dengan apa yang dicatat perusahaan tersebut tentang kinerjanya dari waktu ke waktu. Sekarang kita akan melihat contoh perhitungan secara sederhana price to book value. Misalnya harga per lembar saham adalah 1.500 dan kemudian nilai buku per lembar saham, jadi total ekuitas dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar, misalnya 500, maka price to book value-nya adalah 3 kali. Ada kelebihan dan kekurangan dari price to book value di sini. Yang pertama adalah rasio ini relatif stabil dan cukup intuitif, mudah untuk dihitung, dan secara akuntansi pembukuan perusahaan itu relatif mirip. Bahkan untuk perusahaan yang rugi,
penggunaan PBV dapat digunakan sepanjang kumulatifnya masih positif, sehingga ekuitasnya masih positif. Dari sisi kekurangan, misalnya tentang kebijakan akuntansi. Walaupun prinsip akuntansi antar perusahaan sama, tetapi kebijakan umur aset bisa berbeda. Sebuah mobil, perusahaan A menyusut selama 4 tahun, perusahaan B 5 tahun, walaupun sama-sama menggunakan garis lurus. Kemudian perusahaan jasa dan teknologi mempunyai kekhususan tertentu, yaitu adalah bahwa mereka mempunyai karakteristik yang sangat berbeda tentang penggunaan dananya dalam konteks intangible asset. Yang ketiga, nilai buku bisa negatif jika perusahaan secara kontinu mengalami kerugian sehingga total saldo laba berubah menjadi saldo rugi dan jumlahnya mengalahkan modal di store sehingga totalnya ekuitasnya adalah negatif. Kembali ke perusahaan jasa dan teknologi, mereka mempunyai tangible asset yang sedikit dan pengeluaran yang banyak untuk intangible asset secara accounting akan tercatat sebagai expense yang muncul di laba rugi, sehingga jejak intangible asset relatif jarang muncul di dalam neraca sebuah perusahaan. Sebagai catatan akhir, maka PBV bisa dikatakan cukup intuitif, kemudian praktis dan mudah digunakan kalau dari sisi kelompoknya adalah masuk kelompok multiple. Dan yang terakhir sekali, bahwa PBV tidak dapat digunakan ketika menghadapi situasi tertentu, seperti nilai buku ekuitas yang negatif, walaupun jarang sekali, maka pada waktu itu model PBV tidak bisa digunakan karena akan menimbulkan angka yang negatif. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.